tidak mungkin manusia dapat mengenal Allah tanpa Kristus. Oke, manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah tanpa Kristus. Mengapa? Alkitab menyaksikan dengan jelas bahwa cara untuk mengenal Allah bukan menurut usaha manusia yang mencari Allah, melainkan menurut cara Allah sendiri yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada sesama manusia. Manusia dalam usahanya mengenal dan memperkenalkan Allah menurut logikanya adalah usaha yang sia-sia. Tidak mungkin manusia mengenal Allah karena manusia yang dikuasai dosa. Pertama, matanya buta sehingga tidak dapat melihat Allah meskipun melihat tulisan dalam kitab-kitab suci. Yang kedua, hatinya semata-mata cenderung jahat sehingga akalnya pun telah rusak akibat dosa. Yang ketiga, lidahnya penuh dengan perkataan yang penuh dusta karena dia mendengar dan belajar kepada ahli yang buta yang berusaha mengajarkan konsep Allah kepada sesamanya. Tetapi Allah mempunyai cara yang pasti, yaitu Allah memanggil orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihan Allah itu pertama-tama menerima firman yang memisahkan dan menguduskan dirinya bagi Allah, dan kemudian Allah memberikan rohnya kepada mereka yang memampukan orang pilihannya itu dapat melakukan perintah Allah. Cara tersebut jelas disebutkan dalam Alkitab. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani pasal 1 ayat 1-3. Dahulu Allah berfirman melalui para nabi, tetapi sekarang Allah berfirman dengan perantaraan anaknya yang tunggal. Firman-Nya kepada para nabi berisi nubuatan tentang anak Allah, yaitu Mesias yang akan datang. Firman-Nya itu tertulis di loh batu, papirus, di kertas yang akhirnya dikenal dengan kitab suci. Tetapi firman-Nya melalui perantaraan anaknya itu ditulis di loh hati manusia. Saudara bisa memeriksa ini dalam 3 Korintus pasal 3 ayat 3, Amsal 3 ayat 3, 7 ayat 3, bandingkan Yeremia pasal 17 ayat 1. Firman Allah yang ditulis di loh hati itu dapat dikenal melalui kesaksian, pengajaran, dan pemberitaan Injil yang disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dari sini menjadi jelas penyebab kekacauan pemahaman tentang Injil dari mereka yang ada di luar Kristus, karena mereka mengira bahwa Injil itu adalah kitab suci yang tertulis. Kitab-kitab suci itu memang menyaksikan tentang Injil, tetapi Injil itu adalah kabar baik yang diberitakan oleh orang-orang yang mengalami Injil. Sangat penting bahwa pemberita Injil itu harus mengalami Injil, sebab mereka itu tidak berbicara sebagai ahli kitab, tetapi sebagai saksi Injil. Nah, saudara, saya perlihatkan kepada saudara dari apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Siapa yang menjadi saksi? Itu mereka yang mengalami. Jadi kuasa para ahli kitab adalah pengetahuan ilmiah, tetapi kuasa para saksi Injil adalah Roh Allah. Pengetahuan menjadikan orang sombong dan menuntun kepada kebinasaan, tetapi Injil menjadikan manusia rendah hati seperti Kristus, dan Roh menuntun kepada kehidupan, karena Roh adalah hidup kekal yang berasal dari Allah. Pengetahuan manusia menjadikan dirinya kacau, sedangkan Injil menjadikan manusia damai. Berita Injil berfokus pada berita pendamaian, yaitu pengampunan dosa bagi manusia. Oleh sebab itu, semua berita, pengajaran, diskusi, dan debat yang tidak berhubungan dengan pengampunan dosa dan Injil tidak memenuhi prasyarat pengenalan Allah yang benar. Itu sebabnya telah dinubuatkan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Yeremia 31 ayat 34. Sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada manusia yang dapat mengenal Allah karena segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran-pelanggarannya. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang membuat jalan bagi kita dengan cara mengampuni kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa kita.
Jalan ini hanya ditemukan melalui berita dan ajaran Injil. Jika demikian, apakah Anda mau menerima pengampunan dosa sehingga Anda pun tahu dengan pasti bahwa Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa Anda? Tetap bersama Konsultan Penginjil.